Jelang timnas Indonesia kontra Irak, ST akan beri kejutan dengan menurunkan pemain terbaik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan akan menurunkan pemain-pemain andalan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Namun, Shin Tae-yong mengatakan ada pemain abroad yang tak dapat diturunkan di pertandingan kali ini karena mengalami cedera. Kami akan persiapkan dengan baik, ada pemain abroad yang cedera, saya akan ganti dengan pemain terbaik yang kita miliki, kata Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengungkapkan pertandingan ini akan berjalan sulit untuk tim Merah Putih. Pasalnya Irak merupakan tim peringkat 68 dunia dan perbedaan peringkat yang terlampau jauh dengan timnas Indonesia. Melihat ranking FIFA kita kalah jauh, namun timnas punya mental yang sudah teruji, saya yakin, tegasnya. Pelatih yang kerap disapa ST itu mengungkapkan ia dan pasukannya ingin memberi kejutan meski tidak terlalu berharap banyak dan menyerahkannya kepada para pemain yang turun ke lapangan. Saya pun ingin beri kejutan, pertandingan, sejujurnya. Namun, bukan saya yang bertanding dan memberi kejutan, tetapi pemain sendiri yang menunjukkannya di lapangan, tutup Shin Tae-yong. Pemain Eropa terang-terangan puji kualitas kepemimpinan Shin Tae-yong saat tangani timnas Indonesia. Pemain Inggris dan Eropa, Elkan Bagot serta Sandy Walsh, terang-terangan puji kualitas kepemimpinan Shin Tae-yong saat tangani timnas Indonesia. Kedua pemain abroad itu mengapresiasi juru taktik asal Korea Selatan tersebut baik dalam hal menerapkan strategi maupun kedisiplinan di skuad Garuda. Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 1 Januari 2020. Ahli strategi 53 tahun itu dikontrak oleh PSSI menjadi nahkoda skuad Garuda selama 4 tahun, atau hingga 31 Desember 2023. Namun, PSSI berencana memperpanjang kontrak Shin Tae-yong minimal hingga Juni 2024. Keputusan itu diambil karena Shin Tae-yong masih dibutuhkan untuk memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023 pada Oktober 2023 hingga Juni 2024. Terlebih, Shin Tae-yong memberi dampak positif terhadap perkembangan timnas Indonesia. Buktinya, ST sukses meloloskan 3 timnas Indonesia ke kancah Asia, yakni Timnas Indonesia Senior ke Piala Asia 2023, Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023, dan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Meski belum pernah mempersembahkan trofi juara untuk timnas Indonesia level manapun, kualitas kepemimpinan Shin Tae-yong telah diakui oleh sejumlah pihak. Salah satunya bek kanan timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang kini berkarier di Eropa bersama KV Mechelen di Liga Belgia. Sandy Walsh memuji kecerdasan Shin Tae-yong dalam menempatkan anak asuhnya, termasuk dirinya, dalam laga timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Shin Tae-yong cerdik mengubah posisi aslinya dari bek kanan menjadi gelandang bertahan. Coach Shin Tae-yong menyatakan saat akan memainkan saya, bahwa posisi akan diubah. Demikian pula saat penerapannya berhasil, beliau memberikan apresiasi, kata Sandy Walsh. Hal serupa diungkapkan oleh bek timnas Indonesia keturunan Inggris, Elkan Bagot. Pemain jangkung 20 tahun itu juga memuji Shin Tae-yong yang menerapkan kedisiplinan ketat terhadap anak asuhnya bak para pelatih di Eropa. Coach Shin Tae-yong sangat membantu dalam soal disiplin, sementara di Eropa disiplin sangat tinggi. Kalau soal teknik, pengejaran bisa didapatkan di Indonesia. Akan tetapi kalau mau bermain di Eropa mesti serius, cerdas, dan disiplin, cetus Elkan Bagot. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia tergabung di grup F bersama timnas Vietnam, Irak, dan Filipina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Irak pada matchday pertama grup F di Basra International Stadium, Basra,
Irak, Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia kemudian bertandang ke markas Timnas Filipina pada matchday kedua di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan mentas di Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia tak siapkan agenda TC di dalam negeri untuk hadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tidak mengagendakan pemusatan latihan, TC, di dalam negeri untuk bersiap menghadapi pertandingan pertama pada babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang di markas Timnas Irak. Duel ini bakal berlangsung di Basra International Stadium, Basra, pada 16 November 2023. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menjelaskan, skuad Garuda rencananya akan langsung bertolak ke Irak pada 13 Oktober 2023. Mark Klok dan kawan-kawan tak akan menjalani TC di dalam negeri. Jadi untuk Timnas Indonesia, kami akan berangkat pada tanggal 13 Oktober pagi. Itu langsung dari Jakarta ke Irak, kata Sumarji saat ditemui awak media di Stadion Maguwo Harjo, Minggu, 29 Oktober 2023. Kami memang tidak akan menggelar pemusatan latihan di dalam negeri. Kami akan langsung menggelar TC di Irak, ia menambahkan. Di atas kertas, Timnas Irak menjadi lawan terberat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bila mengacu pada ranking FIFA, skuad asuhan Yesus Casas itu berada di atas Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Merujuk pada pemeringkatan FIFA yang dirilis per 26 Oktober 2023, Irak saat ini tengah bertengger di peringkat ke-68, Vietnam ke-94, Filipina ke-138, sedangkan Timnas Indonesia di urutan 145. Menjelang pertemuan ini, jajaran tim pelatih Timnas Indonesia telah mengirimkan mata-matanya untuk memantau kekuatan Irak. Irak adalah satu di antara tim yang bagus, baik secara individu maupun tim, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Kami sudah melakukan pemantauan ke Irak dan tim kepelatihan Timnas Indonesia sudah melakukan komunikasi terkait strategi yang dipakai, imbuh Nova.